Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai citraan dan tipografi sosiologi pengarang berkaitan dengan mata kuliah Sosiologi Sastra dengan dosen pengampu Bapak Agus Mahardika M.Hum. Izinkan kelompok 1 untuk memaparkan materinya yang beranggotakan Atiatul Maula, Desi Ratnasari, Kafah Hema Safitri, Saifuddin, Siti Rohmah, dan Muhammad Maulana Ahsan dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia 4B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Memasuki materi citraan dan tipografi sosiologi pengarang. Saya Kafah Hema Safitri akan menjelaskan mengenai citraan sosiologi pengarang. Sebelumnya, maksud dari citraan merupakan sarana untuk merangsang indera pembaca dengan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu, seolah-olah pembaca ikut melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang dilukiskan dalam karya tersebut. Nah, dalam karya sastra, citraan berperan untuk menimbulkan bayangan imajinatif bagi para pembaca. Citraan kata ini pada dasarnya terrefleksi melalui bahasa atau kias. Ada beberapa citraan kata meliputi penggunaan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, perasaan, pikiran, ide, pernyataan, dan setiap pengalaman indera yang istimewa. Dalam karya sastra, penggunaan citraan ini dimaksudkan untuk mengkonkretkan penggunaan gagasan yang sebenarnya abstrak. Selanjutnya ada jenis-jenis citraan. Yang pertama, citraan penglihatan atau visual imagery. Citraan penglihatan ini menampilkan kata atau kata-kata yang menyebabkan apa yang digambarkan penyair lebih jelas seperti dapat dilihat oleh pembaca. Yang kedua, citraan pendengaran atau auditory imagery, yang artinya citraan ini dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara, misalnya dengan munculnya diksi sunyi, tembang, dendang, dentum, dan sebagainya. Yang ketiga, citraan perabaan. Citraan ini dapat dirasakan oleh indera peraba, seperti kulit, misalnya merasakan dingin, panas, lembut, kasar, dan sebagainya. Yang keempat, citraan pengecapan adalah citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera pengecap. Yang kelima, citraan penciuman, yang merupakan citraan untuk merangsang indera penciuman pembaca. Dan yang terakhir ada citraan gerakan, yang merupakan citraan untuk menggambarkan sesuatu yang sesungguhnya tidak bergerak, tetapi dilukiskan sebagai dapat bergerak ataupun gambaran gerak pada umumnya. Melalui gerak, imaji pembaca mudah sekali dibangkitkan, mengingat di dalam pikiran pembaca tersedia imaji gerakan. Selanjutnya, fungsi citraan diantaranya adalah memberikan gambaran yang jelas, menimbulkan suasana yang khusus, membuat lebih hidup gambaran dalam pikiran dan penginderaan, dan menarik perhatian. Tipografi dalam karya sastra. Tipografi adalah seni cetak atau tatanan huruf dengan aturan penyebaran pada ruang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca. Kemudian fungsi tipografi. Yang pertama, kejelasan bentuk huruf atau legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter atau rupa atau tulisan tanpa harus bersusah payah membacanya. Yang kedua, keterbacaan atau readability adalah tingkat kenyamanan atau kemudahan suatu tulisan atau huruf saat dibaca. Serif adalah bagian yang berbentuk kait di ujung strokes. Jenis-jenis tipografi. Yang pertama, Old Style adalah huruf cetak timah yang ditemukan oleh Johann Gutenberg pada tahun 1440, merupakan tonggak sejarah tipografi yang sangat berarti. Bahkan dikatakan bahwa Gutenberg adalah bapak desain grafis. Kemudian kedua, Modern Style adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorikan font dibuat pada saat itu atau dalam gaya saat itu. Yang ketiga, Slave Serif Egyptine. Sekelompok huruf slave serif ditandai dengan serif yang tebal bahkan sangat tebal. Yang keempat,
sans serif, jenis huruf berciri sans serif atau yang artinya tanpa serif, mulai muncul tahun 1816 sebagai display tipe dan sangat tidak populer di masyarakat karena pada saat itu dianggap tidak trendy sehingga dinamakan grotesque yang artinya lucu atau aneh. Prinsip tipografi. Yang pertama, legibility adalah kemudahan mengenali huruf dan membedakan masing-masing huruf atau karakter. Yang kedua, readability adalah tingkat keterbacaan suatu teks. Teks yang readable berarti keseluruhan mudah dibaca. Yang ketiga, visibility adalah berhubungan dengan jarak pandang antara pembaca dengan objek. Semakin jauh jarak pandang, maka visibility-nya akan berkurang. Namun apabila tingkat legibility dan readability suatu huruf sudah baik, maka dengan jarak yang cukup jauh pun akan tetap visible. Materi selanjutnya yaitu sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang merupakan salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai anggota pencipta karya sastra. Pengarang sebagai pencipta karya sastra dalam sosiologi yang keberadaannya terikat oleh status sosialnya dalam masyarakat, posisi dalam masyarakat, ideologi yang dianutnya, juga hubungan dengan pembaca. Dari yang dikemukakan oleh Welek dan Warren serta Watt, maka wilayah yang menjadi kajian sosiologi pengarang antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu status sosial pengarang, yang kedua ideologi sosial pengarang, yang ketiga latar belakang sosial budaya pengarang, yang keempat posisi sosial pengarang dalam masyarakat, yang kelima masyarakat pembaca yang dituju, yang keenam mata pencarian sastrawan, dan yang terakhir profesionalisme dalam kepengarangan. Status sosial pengarang. Status sosial seringkali disebut sebagai kedudukan atau posisi peringkat seseorang dalam kelompok masyarakat. Dalam sosiologi pengarang, status sosial pengarang dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu ascribed status. Ascribed status adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa melihat perbedaan rohania dan kemampuan. Yang kedua, achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh dengan cara diperjuangkan dengan usaha-usaha yang disengaja oleh individu sendiri. Yang ketiga, assigned status, yaitu kedudukan yang diperoleh dari pemberian sebagai penghargaan jasa dari kelompok tertentu. Penjelasan yang kedua yaitu ideologi sosial pengarang. Ideologi sosial pengarang dalam pandangan sosiologi pengarang, ideologi sosial yang dianut seseorang pengarang akan mempengaruhi bagaimana dia memahami dan mengevaluasi masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga yaitu latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya pengarang adalah masyarakat dan kondisi sosial budaya dari mana pengarang dilahirkan, tinggal, dan berkarya. Yang keempat, posisi sosial sastrawan dalam masyarakat. Posisi sosial sastrawan berkaitan dengan kedudukan dan peran sosial seseorang sastrawan dalam masyarakat. Masyarakat pembaca yang dituju. Dalam menulis karya sastra, sastrawan tidak dapat mengabaikan masyarakat yang dituju sebagai pembaca. Untuk dapat diterima oleh masyarakat, sastrawan harus mempertimbangkan isi dan bahasa yang dipakai. Yang selanjutnya adalah mata pencarian pengarang dan profesionalisme pengarang. Tidak semua sastrawan bermata pencarian dari aktivitas menulis. Banyak sastrawan yang memiliki kerja lengkap, seperti pekerjaan sebagai dosen, jurnalis, kritikus, penyair, dan pekerjaan lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai citraan dan tipografi sosiologi pengarang. Semoga yang kami jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.